Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Dea Salsabilana. Di konten kali ini aku akan membahas tentang intertekstual. Tapi sebelum aku bahas, kalian jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Nah, teman-teman, aku akan membahas intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan Air Mata Surga. Apa sih intertekstual ini? Jadi, teman-teman, intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan, perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahirnya berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Unsur-unsur pembangun novel adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah penokohan, latar, alur, tema, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Baik teman-teman, mari kita masuk ke analisisnya. Novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker, terbit pada tahun 2008 yang dikarang oleh Agnes Davonar. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau biasa dipanggil Keke berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Novel Air Mata Surga adalah salah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Ero Kajat Asura pada tahun 2011. Novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang harus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Bara. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bara tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Pertama, karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah. Novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu tokoh utama Keke, memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul atau bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga, yaitu Barah, memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan tingkah tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Kedua, alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu alur maju karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan novel Air Mata Surga yaitu alur campuran karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Ketiga, latar terbagi atas latar tempat, waktu, dan latar sosial. Latar tempat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu 19 tempat. Latar tempat dalam novel Air Mata Surga yaitu 22 tempat. Latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu 8 waktu. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga yaitu 5 latar waktu. Selanjutnya, latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Makkah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. Intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir selanjutnya. Intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu, serta 10 adanya perbedaan pada alur, latar. Dan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut.
Selanjutnya, hipogram merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam muncul sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dahulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008, kemudian ditransformasikan oleh Eero Kajat Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011. Baik teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan informasi. Terima kasih sudah menonton.